Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Nailia Khalifatul Wahidah dengan NIM 181010014. Kedua ada Ika Asih 18106100015. Kemudian ada Guntur Cahya Saputra dengan NIM 18106100016. Dan terakhir ada Rahmalia dengan NIM 18106100017. Kami akan memaparkan tentang penerapan ERD untuk basis data. Kemudian langsung masuk ke materi. Sebelumnya kemarin sudah diulas mengenai entitas dan atribut, dan saya ini akan mengulas kembali yang kemarin, entitas dan atribut. Yang pertama ada entitas, yaitu objek yang mewakili suatu yang nyata yang dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Kemudian ada atribut, yaitu setiap entitas pasti memiliki elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Isi dari atribut mempunyai sesuatu yang dapat mengidentifikasikan isi elemen satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir itu yang mengenai tentang ERD, yaitu relasi. Relasi merupakan hubungan entitas atau relasi merupakan menghubungkan entitas satu dengan entitas lainnya. Selanjutnya ERD ini ada simbolnya. Yang pertama entitas, yaitu dengan persegi atau persegi panjang. Kemudian atribut dengan simbol oval, relasi dengan simbol belah ketupat. Selanjutnya pembuatan ERD. Misalkan ini ada dua entitas, yaitu entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah. Kita dalam kamus data itu mendeskripsikan setiap entitas itu yang ada entitasnya. Setiap entitas itu ada atributnya. Misalkan ini tadi mahasiswa itu terdapat ada atribut NIM, nama dan alamat. Kemudian yang entitas mata kuliah ada kode MK dan ada nama mata kuliah. Kemudian yang NIM ini kan ada garis bawahnya. Itu merupakan primary key. Kemudian kita akan membuat ERD, di mana ini ada entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah. Kita akan mendeskripsikan setiap entitas yang ada dengan menggunakan kamus data. Yang pertama mahasiswa. Ini ada atribut NIM, nama, dan alamat. Nah, ini di NIM itu ada garis bawahnya, di mana NIM ini itu merupakan primary key. Nah, primary key itu harus menggunakan garis bawah. Kemudian ada nama dan alamat. Nama dan alamat itu merupakan foreign key atau kadang foreign key itu disebut FK. Kemudian yang kedua mata kuliah itu terdapat atribut kode MK dan nama mata kuliah. Nah, kode mata kuliah ini tidak boleh di spasi sehingga menggunakan underscore. Kemudian ada nama mata kuliah. Jika tidak dikasih spasi itu bisa langsung ditulis semuanya. Gitu. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi entitas dan atribut. Yang pertama ada mahasiswa. Karena itu merupakan entitas, maka menggunakan simbol persegi panjang. Kemudian dalam atribut mahasiswa itu ada NIM, nama, dan alamat. Nah, NIM ini merupakan primary key atau disebut PK sehingga harus menggunakan garis bawah. Dan penghubung dari antara entitas dan atribut itu menggunakan garis lurus. Kemudian yang kedua ada entitas mata kuliah. Entitas mata kuliah itu menggunakan simbol
persegi panjang. Kemudian kode MK dan nama mata kuliah itu merupakan atribut, jadi menggunakan simbol oval dan menggunakan penghubung garis lurus. Kemudian relasi antara mahasiswa dan mata kuliah itu menggunakan kata kerja mengikuti. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Ika. Selanjutnya, kardinalitas atau derajat relasi. Nah, di sini kita menggunakan notasi chain, itu ada one atau satu, biasanya menggunakan lambang satu, dan many atau banyak, biasanya menggunakan lambang M atau N. Terus, macam-macam kardinalitas atau derajat relasi. Yang pertama, one to one. Entitas di dalam himpunan A dihubungkan dengan paling banyak satu entitas di dalam himpunan entitas B. Dan entitas di dalam himpunan entitas B dihubungkan dengan paling banyak satu entitas di dalam himpunan entitas A. Yang kedua, one to many. Entitas di dalam himpunan entitas A dihubungkan dengan lebih dari satu entitas di dalam himpunan entitas B. Dan entitas di dalam himpunan B hanya dapat dihubungkan dengan paling banyak satu entitas dalam himpunan entitas A. Yang ketiga, many to one. Entitas di dalam himpunan A dihubungkan dengan paling banyak satu entitas di dalam himpunan entitas B, dan entitas di dalam himpunan entitas B dapat dihubungkan dengan lebih dari satu entitas dalam himpunan entitas A. Yang keempat, many to many. Entitas di dalam himpunan entitas A dihubungkan dengan lebih dari satu entitas di dalam himpunan entitas B, dan entitas di dalam himpunan B dapat dihubungkan lebih dari satu entitas dalam himpunan entitas A. Selanjutnya, kita memiliki 4 entitas. Yang pertama ada entitas KTM dengan atribut kode KTM, dan kode KTM di sini sebagai primary key sehingga diberi garis bawah. Yang kedua, entitas mahasiswa dengan atribut NIM, nama mahasiswa dan prodi. Di sini yang sebagai primary key itu yang NIM sehingga diberi garis bawah. Yang ketiga, entitas mata kuliah dengan atribut kode MK dan nama matkul. Di sini sebagai PK-nya itu kode MK. Dan yang terakhir, dosen dengan atribut NIM dan nama dosen, NIP dan nama dosen. Dan yang sebagai primary key itu yang NIP, NIP. Nah, di sini kita akan membuat ERD. Sebelumnya tadi ada entitas mahasiswa, KTM, mata kuliah, dan dosen. Di sini ada beberapa hubungan. Yang pertama, ini mahasiswa memiliki KTM. Lalu yang kedua, mahasiswa mengikuti mata kuliah. Yang ketiga, dosen mengajar mata kuliah. Lalu di sini akan kita buat derajat relasinya, apakah itu one to one, one to many, many to one, atau many to many. Dan kardinalitas ini penting dalam pembuatan transformasi tabel selanjutnya. Lalu bagaimana sih cara menentukan kardinalitasnya? Sini kita akan belajar cara menentukan kardinalitas atau derajat relasinya. Yang pertama, mahasiswa memiliki KTM. Kita menggunakan hubungan yang pertama, mahasiswa memiliki KTM. Di sini kita ibaratkan satu mahasiswa. Di sini kita tulis satu memiliki satu KTM. Satu mahasiswa itu kan hanya memiliki satu KTM kan. Sini satu dan samping KTM tulis satu. Lalu kita balik, satu KTM itu hanya dimiliki satu mahasiswa. Satu KTM hanya untuk satu mahasiswa. Sehingga sini satu dan sini satu. Lalu untuk menentukannya, di sini untuk yang mahasiswa, satu dengan satu maka akan menjadi satu. Tuh, untuk yang KTM, satu dengan satu akan menjadi satu. Sehingga ini yang ditebal satu dan satu. Sehingga derajat relasi antara mahasiswa dan KTM itu one to one. Selanjutnya hubungan selanjutnya itu yang mahasiswa mengikuti mata kuliah. Satu mahasiswa itu mengikuti beberapa mata kuliah, sehingga di sini satu,
mengikuti beberapa mata kuliah, berarti banyak, berarti M. Tadi tandanya M atau N. Lalu kita balik. Satu mata kuliah itu dapat diikuti oleh banyak mahasiswa. Di sini 1 dan M. Lalu seperti tadi untuk yang mahasiswa, ini 1 dan M. 1 dan M itu akan menjadi M. Lalu M dan 1 juga menjadi M. Sehingga kardinalitas atau derajat relasi antara mahasiswa dan mata kuliah itu many to many. Dan yang terakhir, dosen mengajar mata kuliah. Satu dosen itu bisa mengajar beberapa mata kuliah. 1, dan di sini untuk mata kuliahnya banyak, beberapa mata kuliah. Lalu kita balik, satu mata kuliah hanya dapat diampu 1 dosen. Misal dalam mata kuliah basis data kelas A itu kan hanya diampu 1 dosen, yaitu Ibu Putri. Berarti mata kuliah di sini 1 dan dosennya 1. Lalu yang dosen 1 dan 1 itu akan menjadi 1, dan yang mata kuliah 1 dan M akan menjadi M. Sehingga kardinalitas atau derajat relasinya itu one to many. Lalu sehingga diagramnya itu ini. Tadi itu hanya sebagai coret-coretan untuk memudahkan kita. Di sini derajat relasinya mahasiswa dan KTM itu one to one, derajat relasi mahasiswa dan mata kuliah itu many to many, dan derajat dosen dan mata kuliah itu one to many. Selanjutnya, transformasi ke tabel. Aturan dalam mentransformasikan ke dalam bentuk tabel itu berlaku untuk semua kardinalitas. Itu setiap entitas ditransformasikan ke dalam bentuk tabel. Tadi dalam entitas mata kuliah itu ada atribut kode MK dan nama matkul. Ini akan ditransformasikan ke dalam bentuk tabel menjadi begini. Ini untuk entitasnya. Entitas namanya boleh beda, tapi asal jangan jauh-jauh, jangan melenceng dari nama sebelumnya. Untuk yang atribut ini itu harus sama, kode MK dan nama matkul. Transformasi ke tabel yang pertama, one to one. Relasi dengan derajat one to one entitas yang terhubung ditransformasikan menjadi 2 tabel. Yang pertama, atribut tiap entitas menjadi kolom di tabel, atau atribut PK atau primary key dari entitas akan disertakan ke dalam tabel yang memiliki record lebih sedikit. Ini ada 2 aturan, tapi yang nanti akan kita gunakan selanjutnya itu yang pertama, atribut tiap entitas menjadi kolom di tabel. Nah, kita akan mentransformasikan ke dalam tabel yang kardinalitas one to one. Di sini ada 2 entitas, KTM dan mahasiswa. Ini yang pertama, yang aturan pertama tadi, atribut tiap entitas menjadi kolom di dalam tabel. Atribut dalam entitas KTM itu kan kode KTM, sehingga kolomnya itu hanya kode KTM karena atributnya entitas KTM cuma kode KTM. Dan yang kedua, entitas mahasiswa di sini memiliki 3 atribut, NIM, nama mahasiswa, dan prodi. Di sini tiap atribut menjadi kolom. Lalu aturan yang kedua, itu atribut PK dari entitas akan disertakan ke dalam tabel yang memiliki record lebih sedikit. Di sini tadi kan KTM itu hanya memiliki 1 atribut. Dia atributnya itu sedikit, sehingga PK dari atribut yang lain akan dijadikan atribut juga dalam ini entitas yang memiliki atribut sedikit. Jadi di sini dalam tabel KTM itu ada 2 atribut, kode KTM dan NIM. Tapi yang akan sering digunakan itu yang pertama tadi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Guntur. Nah, yang selanjutnya adalah transformasi ke tabel one to many atau many to one, yang mana relasi dengan derajat 1 ke banyak atau banyak ke 1 entitas yang terhubung ditransformasikan menjadi 2 tabel. Nah, transformasi one to many atau many to one ini memiliki ketentuan, yaitu atribut PK atau primary key dari entitas yang berderajat 1 akan disertakan atau ditambahkan ke dalam tabel dari entitas yang berderajat relasinya banyak, dan akan menjadi FK atau foreign key di entitas yang berderajat banyak atau many.
Nah, ini adalah ERD one to many. Di sini dosen yang merupakan entitas berderajat 1 memiliki relasi dengan mata kuliah yang berderajat banyak atau many. Nah, relasi tersebut yaitu mengajar. Di sini dosen dibuatkan tabel dengan tabel dosen yang berisi atribut NIP ini dan nama dosen. Nah, NIP ini sebagai primary key dari dosen yang merupakan entitas berderajat 1, kita tambahkan ke tabel mata kuliah ini yang berisi kode MK, nama matkul, ditambah NIP sebagai foreign key. Bisa dimengerti? Nah, yang selanjutnya transformasi ke tabel many to many, yang mana relasi dengan derajat banyak ke banyak, maka relasi yang menghubungkan dua entitas tersebut akan ditransformasikan menjadi tabel, sehingga akan mempunyai atau terbentuk 3 tabel. Nah, transformasi many to many ini memiliki ketentuan, yaitu atribut PK dari dua entitas yang terhubung akan menjadi kolom FK atau foreign key di tabel hasil bentukan dari relasi. Nah, lebih jelasnya langsung ke selanjutnya. Nah, ini adalah contoh ERD many to many, di mana mahasiswa ini yang merupakan entitas many memiliki atribut yaitu NIM, nama MHS, prodi. Nah, dibuat tabel seperti ini. Yang berisi mahasiswa, NIM, MHS, prodi. Nah, mata kuliah ini juga dibuatkan tabel yang berisi kode MK, nama matkul, dan NIP. Nah, relasi yang tengah ini mengikuti ini dibuatkan tabel jadwal. Namanya ini bisa dibuat sesuai yang diinginkan, yang berisi kjadwal dan NIM yang merupakan primary key dari entitas mahasiswa ini, dan kode MK yang merupakan primary key dari entitas mata kuliah. Oke, yang selanjutnya. Nah, dari ERD ini dan penjelasan dari Mbak Ika sebelumnya, kita telah memperoleh tabel ini. Tabel KTM yang memiliki atribut kode KTM, tabel dosen yang memiliki atribut NIP dan nama dosen, tabel mahasiswa yang memiliki atribut NIM, nama MHS, dan prodi, tabel mata kuliah yang memiliki atribut kode MK, nama matkul, NIP, dan yang terakhir ada tabel jadwal yang memiliki atribut kode jadwal, NIM, dan kode MK. Nah, selanjutnya, kita hubungkan relasi dari tabel-tabel ini, di mana dosen memiliki primary key NIP dan di sini mata kuliah memiliki foreign key NIP, maka kita dapat menghubungkannya FK NIP ini dengan PK NIP. Yang selanjutnya mata kuliah dengan jadwal, di mana mata kuliah memiliki primary key kode MK dan di jadwal memiliki foreign key kode MK, maka bisa dihubungkan. Nah, mahasiswa ini memiliki primary key NIM dan jadwal ini memiliki foreign key NIM, maka bisa dihubungkan primary key NIM di mahasiswa dengan foreign key NIM di jadwal. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rohmalia. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana cara membuat tabel relasi pada Microsoft Access. Sebelumnya kita punya datanya dulu di Microsoft Excel. Yang di sini ada entitas mahasiswa, dosen, makul, dan jadwal. Pada entitas mahasiswa terdapat atribut NIM, nama mahasiswa, prodi. Bisa disimak tabel pada slide terakhir PPT-nya. Kemudian dalam entitas dosen ada NIP sama nama dosen. Dalam entitas makul ada atribut kode MK, nama makul, dan NIP. Kemudian
pada entitas jadwal ada kode jadwal, NIM, kode MK, dan ruang. Dan kita close dulu. Nah, dan kita buka Microsoft Access, blank database, kemudian create, kita save dulu dari Excel yang tadi. Nah, kemudian kita import dari Excel tadi ke Microsoft Access. Kita klik import, browse, kemudian coba Xcopy, open, oke, kemudian mahasiswa, dari sheet pertama yaitu mahasiswa, kita next, kemudian first row column headings, next, dan name, row name-nya name, data type-nya integer, index-nya yes, no duplicate. Next, kita next, choose my own primary key. Primary key-nya tadi apa? Kita buat name sebagai primary key-nya. Kemudian next, import to table, tabelnya kita beri nama mahasiswa. Close. Kemudian kita import lagi ke 4 sheet tadi, berarti kurang 3 ya. Kita masukkan plus Xcopy, open, oke, close, next, dan next, file table integer, index yes, duplicates, next, on primary-nya next, next, close. Setelah kita import semua sheet pada Excel tadi, kemudian kita klik database tool, kemudian pilih relationship. Nah, kemudian kita add apa saja tabel yang akan kita munculkan, dimulai dari tabel yang ada banyak foreign key-nya. Tadi kita ketahui bahwa jadwal ada lebih banyak foreign key-nya, dan kita add. Kemudian mahasiswa, add, oke. Setelah kita add yang ada foreign key-nya, baru kita masukkan tabel masternya, dosen, kemudian aku mahasiswa.
Oke. Kemudian kita buat relasinya dari mulai NIM. NIM di sini menjadi foreign key, sedangkan NIM di jadwal menjadi foreign key, sedangkan NIM di mahasiswa menjadi primary key. Primary key dalam Microsoft Access ditandakan dengan tanda kunci. Kita tarik, kita drag ke NIM, dan kita create. Nanti akan muncul garis relasinya seperti ini. Kemudian kita pindahkan makul ke sini. Pada kode MK jadwal, kita drag ke kode MK pada tabel makul. Kemudian dosen, di sini ada makul, ada NIP dosen, kita drag ke NIP di tabel dosen. Ini menandakan apa sih? Setiap NIM mahasiswa kan punya satu NIM, makanya di sini menjadi primary key. Kemudian ada makul, setiap mata kuliah ada satu kode MK-nya. Kemudian dosen juga gitu, setiap dosen punya NIP cukup satu, makanya di sini dikasih kunci. Kemudian kita buka ke datanya tadi. Nah, setelah kita buat relasinya seperti itu, kemudian kita buka tabel dosennya, kita akan mengetahui bahwa dosen dengan NIP 111, nama dosen Bu A, nantinya ada 3 kode MK, mengajar 3 mata kuliah. Yang pertama itu kode MK 211 mengajar mata kuliah basis, kode MK 212 untuk mengajar mata kuliah algoritma, dan kode MK 213 mengajar pemrograman. Begitupun dengan Bu B, Bu C, Bu D juga mengajar mata kuliah masing-masing. Kemudian kita buka ke jadwal. Bagaimana dengan jadwal? Kode jadwal ini tadi menjadi apa? Foreign key-nya. Kemudian mahasiswa. Nah, mahasiswa dengan NIM 14, nama mahasiswa Naili, prodi Tadris Matematika. Sini mengikuti mata kuliah apa saja tercantum di sini. Mengikuti mata kuliah dengan kode 211, kode 212, kode 213, kode 214 dan sekian. Kemudian IK NIM 15 dari prodi TM mengikuti mata kuliah seperti sekian. Kemudian pada kolom makul, pada kolom makul di sini tertera bahwa kode MK 211 dengan nama mata kuliah basis memiliki kode jadwal 311, 312, 313, 314. Tadi kan masing-masing mahasiswa punya kode jadwal masing-masing. Jadi nanti berarti gimana? Basis ini diikuti oleh mahasiswa dengan kode jadwal 311, 312, 313, 314. NIM 14, 15, 16, 17 pada ruang A. Kemudian misal mata kuliah manajemen, nanti kode jadwalnya 311, 312, 313, 314. Berarti keempat mahasiswa tersebut mengikuti mata kuliah manajemen. Kemudian logika, ada enggak mahasiswa yang tidak mengikuti logika, mata kuliah logika? Ada. Ternyata mahasiswa dengan NIM 14 tidak mengikuti mata kuliah logika. Gitu. Sudah ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.